Teman-teman pasti familiar dengan Kaisar Qianlong. Kaisar Qianlong itu sosoknya sering dijadikan figur drama-drama Mandarin seperti Putri Huanju, Ruyi, Yanxi Palace. Sebenarnya gimana sih ceritanya Kaisar Qianlong itu? Dajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dynasty ini supaya channel ini bisa menghasilkan gambar dan suara yang lebih bagus lagi, teman-teman bisa dukung Intan via Saweria. Linknya Intan taruh di description box di bawah ya. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Juga kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, request, ataupun challenge juga bisa disampaikan via Saweria. Next video Intan baca semua kesan yang masuk via Saweria. Hari ini Intan sedikit make up nih, karena kemarin ada yang komen katanya Intan disuruh make up. Gimana guys? Bagusan kayak gini apa bagusan kayak biasanya? Komen ya. Hari ini Intan mau membuat playlist buat teman-teman yang belum tahu ya. Playlist Intan itu masa keemasan dinasti Qing. Masa keemasan dinasti Qing itu berawal dari Kaisar Kangxi. Lanjut ke anaknya Kaisar Kangxi yaitu Kaisar Yongzheng. Lanjut ke anaknya Kaisar Yongzheng yaitu Kaisar Qianlong yang akan Intan bahas hari ini. Untuk Kaisar Kangxi sama Kaisar Yongzheng, kalau teman-teman mau tahu dia itu kayak gimana, ini nih playlistnya ada di atas, silakan ditonton. Intan buat playlist itu supaya gampang ditemukan oleh kalian. Terus buat teman-teman yang belum nonton Kaisar Kangxi atau Kaisar Yongzheng itu enggak apa-apa, enggak masalah. Jangan ditutup dulu video ini, nanti retensinya Intan menurun. Karena untuk memahami video ini enggak perlu kok harus nonton video sebelumnya. Kakeknya Qianlong itu kayak gimana, ayahnya Qianlong itu kayak gimana, itu enggak perlu. Kalau teman-teman mau ngepoin bisa dikepoin setelah nonton video ini sampai habis. Oke? Okay, let's start! Nama kecil Kaisar Qianlong adalah Hongli. Dia lahir pada tanggal 25 September 1711. Saat Hongli berusia 10 tahun, Kaisar Kangxi itu bermain guys ke rumahnya. Dan Kaisar Kangxi itu melihat kalau Hongli ini pinter, cerdas, wes pokoknya bebet unggul Hongli ini. Sampai ada spekulasi yang mengatakan bahwa Kaisar Kangxi itu memilih Yongzheng. Kaisar Yongzheng itu bapaknya Hongli ini ya guys ya, menjadi kaisar supaya kelak Kaisar Yongzheng ini memilih Hongli sebagai penerus tahtanya. Dan itu pun terjadi. Setelah Kaisar Yongzheng meninggal, Hongli naik tahta pada tanggal 18 Oktober 1735 dengan titel Kaisar Qianlong di usianya yang ke-24 tahun. 3 hari yang lalu Intan kan ngebahas ya Kaisar Yongzheng itu kerjanya kayak gimana. Dia bisa membawa negaranya itu lebih kuat, lebih stabil, lebih makmur. Ya kurang lebih final wish-nya Kaisar Yongzheng ke Hongli itu kayak gini. Ini loh nak, kamu wis tak kasih negara yang kuat, yang subur, yang kaya, kamu tinggal melanjutkan doa. Kaisar Qianlong tentu saja dia nggak mau mengecewakan almarhum ayahnya. Dia juga harus unjuk gigi di pejabat-pejabatnya. Ini loh, meskipun aku muda, meskipun aku masih 24 tahun, bisa loh aku mimpin itu bisa. Nggak lama setelah Kaisar Qianlong ini naik tahta, ada pemberontakan yang namanya pemberontakan Miao. Kaisar Qianlong ini ngurusi pemberontakan Miao ini dan dalam waktu kurang dari 7 bulan pemberontakan Miao berhasil diberantas. Itu prestasi pertamanya Kaisar Qianlong. Lalu selama Kaisar Qianlong itu memimpin, dia itu terkenal dengan kinerjanya yang namanya Shijuan Wuko, yang berarti 10 kampanye militer. Apa sih 10 kampanye militer itu? 10 kampanye militer itu yang pertama, kampanye militer di Sunggar yang pertama. Yang kedua, kampanye militer Sunggar yang kedua. Yang ketiga, kampanye di Altisan. Ini juga disebut kampanye militer di Sunggar yang ketiga. Yang keempat,
di Jinchuan yang pertama. Yang kelima, kampanye di Jinchuan yang kedua. Yang keenam, kampanye di Burma. Yang ketujuh, kampanye di Taiwan. Yang kedelapan, kampanye di Gurkha yang pertama. Yang kesembilan, kampanye di Gurkha yang kedua. Kesepuluh, kampanye di Yes. Ini 10 kampanye ini tak jelaskan satu persatu. Nah, kemarin ada yang request kan kalau videonya Intan kepedean. Hari ini videonya Intan panjang, ditonton sampai habis loh ya. Intan awali dengan 3 kampanye pertama Kaisar Qianlong di Sunggar. Bentrok antara negara Qing sama negara Sunggar ini itu sudah ada sejak Kaisar Kangxi. Lalu Kaisar Qianlong ini udahlah wes tak selesaikan ini, pertikaiannya dengan Sunggar ini tak selesaikan. Lalu terjadilah yang disebut kampanye militer pertama di Sunggar. Hasil dari kampanye militer pertama di Sunggar ini terjadi kesepakatan perbatasan antara negara Sunggar dan negara Qing. Lalu Intan masuk ke kampanye militer kedua di Sunggar. Di Sunggar itu guys, Dawachi dan Amursana itu bertarung untuk mendapatkan posisi Khan. Posisi Khan itu setara dengan kaisar. Khan itu kaisarnya Mongol. Dawachi dan Amursana itu bertengkar. Amursana kalah, dia minta bantuan Kaisar Qianlong. Kaisar Qianlong bilang gini, oke, kamu tak bantu, kamu mau jadikan, oke, tak kasih. Tapi setelah kamu jadikan, Sunggar masuk jadi negaraku loh ya. Diiyai sama Amursana. Dibantulah Amursana, Dawachi kalah. Sesuai perjanjian, Amursana menjadikan dan Sunggar menjadi salah satu negara bagian dari Qing. Bertahun-tahun kemudian Amursana itu merasa nggak puas. Loh, aku kepengen berdiri sendiri. Maka Amursana memberontak. Kaisar Qianlong marah guys. Dan terjadilah yang dinamakan kampanye militer kedua di Sunggar. Amursana diurus. Kalah guys, Amursana kalah. Dia lari ke Rusia. Qianlong itu minta sama Rusia, balikin, Amursana balikin ke aku. Sama Rusia nggak dikasih. Kaisar Qianlong itu marah hingga terjadilah yang namanya pembantaian terhadap suku Sunggar. Pembantaian terhadap suku Sunggar ini guys, menurut Wei Yan, salah satu sarjana, dia itu memprediksikan 40% suku Sunggar itu tewas karena penyakit smallpox, 20% lari ke Rusia, dan 30% dibunuh oleh tentara Qing. Karena suku Sunggar itu dibantai, otomatis wilayahnya Sunggar kan kosong ya. Mulai suku Han itu datang ke Sunggar untuk menempati daerah Sunggar. Kampanye militer kedua di Sunggar selesai. Tetapi apakah masalah itu berakhir sampai di situ? Oh enggak, ada Koja Bersaudara. Koja Bersaudara ini saat terjadi peperangan melawan Amursana, dia bersembunyi di bagian selatan Sunggar. Setelah itu dia menghimpun kelompok guys dan dia memberontak. Ini adalah kampanye ketiga di Sunggar, yaitu kampanye di Altisar. Kaisar Qianlong mengutus Jenderal Zhao Wei untuk memberantas Koja Bersaudara itu. Koja Bersaudara itu berhasil diberantas hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Sehingga akhirnya daerah Sunggar diganti nama sama Kaisar Qianlong menjadi Xinjiang. Oke, sekarang kita masuk ke 2 kampanye di Jinchuan. Awalnya itu kayak gini guys, daerah Jinchuan itu untuk urusan birokrasi turun-temurun dari dulu itu dikasihkan ke seseorang yang bergelar dushi. Pada suatu hari, dushi-dushi ini bertengkar sehingga pemerintah Qing ini turun tangan. Dia menghapus dushi, wes gak dushi-dushian. Jadi urusan-urusan birokrasi sekarang berada dalam kekuasaan dinasti Qing.
Tuse-tuse itu memberontak guys. Ini adat istiadat kok enak aja dihilangkan begitu saja. Sehingga salah satu tuse yaitu Slopon itu memimpin untuk memberontak. Dan terjadilah yang dinamakan kampanye militer pertama di Jinchuan. Di tahun 1747, Kaisar Qianlong mengirim 30.000 tentara. Tidak berhasil. Tahun 1048, setahun kemudian dikirim lagi 40.000 tentara. Juga tidak berhasil memerangi Slopon ini. Di tahun 1749, dia mengirim 50.000 pasukan bersama komandannya yang terkenal yaitu Fu Heng. Teman-teman pasti familiar banget sih sama Fu Heng ini, apalagi yang suka nonton drama-drama Mandarin, ya kan? Memang Fu Heng ini hebat guys. Dia berhasil menangkap Slopon dan berakhirlah kampanye militer pertama di Jinchuan. Slopon meninggal, anaknya Langkasi itu menjadi tuse dan dia sudah membentuk pemberontakan, sudah menyusun rencana untuk memberontak. Tapi rencana itu belum tercapai, Langkasi keburu tewas, keburu meninggal. Kinerjanya itu dilanjutkan oleh anaknya yaitu Seng Ngesang. Seng Ngesang melanjutkan misi ayahnya untuk memberontak dan terjadilah kampanye militer kedua di Jinchuan. Kaisar Qianlong menyuruh Agui, jenderal terpercaya, untuk berperang melawan Seng Ngesang ini. Agui berperang, bertahun-tahun Agui berperang, perangnya nggak kelar-kelar. Kaisar Qianlong gemes, dikirim cannon gede-gede untuk melawan Seng Ngesang itu dan berhasil. Seng Ngesang berhasil diberantas dan sejak kejadian ini dinasti Qing itu menempatkan banyak tentara di Jinchuan dan dia mengawasi suku minoritas dengan ketat supaya tidak terjadi pemberontakan kayak gini lagi. Kita masuk ke kampanye militer di Burma. Ini berawal dari Kaisar Qianlong ini kepengen memperlebar kekuasaan. Alah, itu Burma negara kecil, bisa itu ambil itu Burma. Sayangnya Burma itu memiliki pertahanan yang kuat. 4 komandan dan 70.000 tentara tewas. Salah satu komandan terbaiknya Fu Heng tewas bunuh diri karena dia malu bilang ke Kangxi kalau dia itu gagal, dia itu malu. Fu Heng ini adik iparnya Kaisar Kangxi. Makanya Intan itu waktu di serial Mandarin yang namanya Yanxi Pelis, Intan kan nggak tahu tuh ya kalau Fu Heng itu ternyata beneran ada. Lah Intan ini batin, wah ini pemeran utamanya kok nggak enak banget matinya, kok bunuh diri kayak gini. Ternyata memang bener dalam sejarah Fu Heng itu tewasnya bunuh diri. Drama itu tidak boleh mengubah sejarah, kecuali kalau misalkan Fu Heng itu punya istri. Istrinya namanya si A, tapi si A nggak dijelaskan dalam sejarah meninggalnya kayak gimana. Itu boleh, produser mengarang bebas itu boleh. Mau meninggal karena dibunuh lah, mau bunuh diri, atau ditembakin boneka Squid Game, nggak apa-apa, mengarang bebas. Tapi kalau Fu Heng sudah tercatat di sejarah tewas karena bunuh diri, drama tidak boleh ngerubah Fu Heng itu meninggal karena yang lain. Kampanye di Burma ini bisa dibilang gagal total guys. Sudah menewaskan 70.000 tentara, 4 komandan yang bertalenta juga meninggal, biaya juga habis banyak, dan tidak sejengkal pun tanah berhasil didapatkan. Intan lanjut ke kampanye militer di Taiwan. Di Taiwan itu ada kelompok anti-Qing, namanya Tian Tihui. Kelompok Tian Tihui ini diketuai oleh Lin Xuanwen. Lin Xuanwen itu ingin menguasai Taiwan dan berhasil. Sebagian besar sudah dikuasai oleh kelompok Tian Tihui. Kaisar Qianlong turun tangan, dia mengirim Fu Kangan. Fu Kangan itu anaknya Fu Heng. Dia juga bertalenta banget kayak bapaknya. Diutuslah Fu Kangan untuk memberantas Tian Tihui. Berhasil guys, Fu Kangan berhasil menangkap Xuanwen. Dan berakhirlah kampanye militer di Taiwan. Lanjut ke kampanye
di Gurkha. Kampanye militer di Gurkha itu ada 2 tahap. Tahap pertama itu terjadi perselisihan antara Nepal dan Tibet. Ini karena mereka itu ya saling mengejek gitu ya. Ada perbedaan agama lah, terus Nepal itu diejek koinnya itu murahan lah. Ya itu gara-gara mulut-mulut gak guna itu akhirnya bisa menyebabkan perang. Nepal marah. 10.000 tentara itu menyerang ke Tibet karena Tibet itu gak siap pada saat itu. Tibet kalah dan minta bantuan ke Qing. Tibet kan memang negara bagian dari Qing ya, sama Qing itu dibantu, tapi sebelumnya itu ditengahi dulu sama pemuka-pemuka agama itu ditengahi dulu. Kaisar Qianlong itu diadem-ademin itu bahasa Indonesianya itu didingin-dinginin pokoknya diadem-ademin gitulah ya, supaya wes lah jangan perang dulu. Gimana kalau jalan diplomasi terlebih dahulu, dan terjadilah perjanjian yang namanya Perjanjian Betrawati. Perjanjian Betrawati itu isinya itu kurang lebih Tibet harus membayar Nepal kerugian-kerugian yang disebabkan dan membayar Nepal itu pajak tahunan. Sampai di sini kampanye militer pertama selesai. Lanjut ke kampanye militer kedua di Gurkha. 1 tahun berlalu, terus Tibet nakal guys, dia nggak mau bayar pajak sesuai perjanjian itu, nggak mau. Nepal marah. Hingga tahun 1791 Nepal dan 20.000 tentaranya nyerang Tibet lagi. Dan inilah yang dinamakan kampanye militer kedua di Gurkha. Qianlong ngirim Fukangan untuk menyelesaikan masalah itu. Fukangan kewalahan guys, untuk mengatasi Nepal itu dia kewalahan. Akhirnya dipilihlah lagi jalur diplomasi. Jalur diplomasi itu akhirnya berakhir dengan Tibet tetap membayar Nepal pajak yang ditentukan plus kerugian perang. Tapi Nepal juga bayar pajak ke negara Qing. Hingga apabila terjadi kayak gini lagi, kalau Tibet nakal lagi, tidak mau bayar pajak gini, itu nanti yang turun tangan adalah Qing. Sekarang masuk ke kampanye militer terakhir, yaitu kampanye militer di Vietnam. Itu kejadiannya, itu terjadi perang antara Vietnam Utara yang dipimpin oleh Le Cho Tung dan Vietnam Selatan yang dipimpin oleh Nguyen Hue. Le Cho Tung kalah, dia minta bantuan ke Kaisar Qianlong. Kaisar Qianlong seneng dong, nambah teritori. Diturunkanlah Sun Shiyi dengan 200.000 pasukan untuk membantu Le Cho Tung. Nguyen Hue cuman punya 100.000 pasukan, di atas kertas pasti menang dong. Nah, waktu itu kan lagi tahun baru ya guys ya. Sun Shiyi sama Le Cho Tung itu dia itu merayakan tahun baru. Di sisi lain Nguyen Hue dia nggak merayakan tahun baru, malah tahun baru itu jadi ajang buat dia untuk menyerang Le Cho Tung. Sehingga karena memang tidak ada persiapan, Le Cho Tung kalah. Le Cho Tung dan Sun Shiyi itu balik kucing ke negara Qing. Kaisar Qianlong marah guys, wah kamu tuh tak kirim 200.000 pasukan ngalahkan 100.000 pasukan aja nggak bisa. Dikirimlah Fukangan. Fukangan itu memilih jalur untuk diplomasi guys ya dengan Viet. Akhirnya terjadi kesepakatan bahwa dinasti Qing itu mengakui bahwa Vietnam itu negara yang independen. 10 kampanye militer Kaisar Qianlong ini guys, ya memang ada penambahan daerah itu memang, tapi ini menyebabkan kas berkurang banyak, SDM menurut banyak, dan di akhir pemerintahan Kaisar Qianlong itu mulai timbul pejabat-pejabat yang korup lagi, termasuk salah satu menteri kesayangannya Kaisar Qianlong yang bernama He Sheng. Kaisar Qianlong itu pura-pura buta sama si He Sheng ini, sehingga dia itu tidak tega menjatuhi hukuman ke He Sheng ini, nggak tega. Padahal He Sheng ini korupnya itu ampun-ampun deh, nggak aturan pokoknya. Di usianya yang ke-85, Kaisar Qianlong
menyerahkan tahta ke putranya yang ke-15, yaitu Kaisar Tianqing. Kaisar Tianqing ini usianya 36 tahun. Loh, Cek Intan, dulu-dulunya kan kaisar itu meninggal baru diserahkan tahtanya. Lah ini kok Kaisar Qianlong mengundurkan diri? Soalnya dia tidak mau kekuasaannya itu melebihi kakeknya, guys, Kaisar Kangxi yang bertahta selama 61 tahun. Dia menghormati kakeknya itu. Tapi secara de facto yang memimpin paling lama ya Kaisar Qianlong, karena Kaisar Qianlong itu begitu naik tahta langsung memimpin, langsung jadi kaisar. Kan Kaisar Kangxi waktu itu usianya 7 tahun, yang memimpin kan walinya dulu. Meskipun Kaisar Qianlong itu sudah pensiun, dia tetap anaknya itu disetir itu dia tetap. Jadi yang memimpin itu tetap dia, anaknya itu cuma pajangan doang. Sampai akhirnya pada tanggal 7 Februari 1799, Kaisar Qianlong menutup mata di usianya yang ke-87 tahun. Barulah Kaisar Tianqing itu memimpin secara independen. Sampai di sini dulu cerita Intan tentang Kaisar Qianlong, dan dengan berakhirnya era Kaisar Qianlong ini berakhir pula era keemasan dinasti Qing. Karena setelah Kaisar Qianlong ini, kaisar-kaisar berikutnya itu bukannya naik ya, malah membawa dinasti Qing itu pada penurunan. Sampai di sini dulu, terima kasih sudah menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.